Kabar baik dibawa oleh para delegasi Amerika Serikat dan China usai kedua pihak merampungkan negosiasi tarif impor di London selama 2 hari. Kedua delegasi itu bertemu sejak Senin 9 Juni 2025 hingga Selasa 10 Juni 2025. Hasilnya seperti apa yang diharapkan banyak pihak, China dan Amerika Serikat memberi sinyal meredanya perang dagang di antara keduanya. Kira-kira apa yang ditawarkan Amerika Serikat dan China sehingga keluar kata sepakat di antara keduanya? China dan Amerika Serikat telah menjalani putaran kedua perundingan perang dagang di Lancaster House yang megah di pusat kota London. Keduanya bertemu selama 2 hari sejak Senin 9 Juni 2025 hingga Selasa 10 Juni 2025. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Jamieson Greer. Sementara China diwakilkan oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, Menteri Perdagangan Wang Wenato, dan Kepala Negosiator Kementerian Perdagangan Li Chengkang. Pembicaraan selama 2 hari itu bertujuan untuk meredakan ketegangan dan meringankan pembatasan impor-ekspor yang mengancam stabilitas manufaktur global. Meski demikian, baik Amerika Serikat maupun China, keduanya belum mengungkapkan secara rinci apa kesepakatan yang disetujui keduanya. Namun, dua negara raksasa ekonomi dunia itu disebut telah sepakat untuk mencabut kontrol ekspor atas barang dan teknologi yang penting bagi satu sama lain. Pada intinya, kesepakatan di London tempo hari didasarkan pada prinsip perundingan pertama yang dilakukan di Geneva, Swiss pada 12 Mei 2025. Kesepakatan pun juga dilandaskan pada percakapan langsung antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping lewat telepon pada 5 Juni 2025 lalu. Hal itu disampaikan oleh Li Chengkang pada 10 Juni 2025. 在过去的2天时间里面，中美双方团队进行了很深入的交流。我们的沟通是非常专业、理性、深入、坦诚的。双方原则上就落实2国元首6月5号通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。 Li Chengkang menambahkan bahwa kedua delegasi akan melaporkan hasil kesepakatan kepada masing-masing pemimpin negara, yakni Trump dan Xi. Hasil perundingan akan segera diterapkan usai Trump dan Xi menandatangani kesepakatan itu. 双方将把这些会谈的情况以及原则达成的这种落实框架向各自的领导人汇报。我们希望 这次伦敦会谈取得的进展，有利于中美之间进一步增进信任，进一步推动中美经贸关系稳定健康发展。 Sementara Howard Lutnick memberi sinyal bahwa hasil kesepakatan sudah saling menguntungkan dan kedua negara telah mengamankan kepentingan masing-masing. So I think both sides had extra impetus in order to get things done because we both have our presidents behind us, pushing us to make sure we take care of our respective sides. Kira-kira apa saja kesepakatan yang telah dicapai China dan Amerika Serikat? Kesepakatan pertama yang ditawarkan China nampaknya soal dibukanya keran ekspor mineral tanah jarang ke Amerika Serikat. China diduga telah mengendorkan pembatasannya atas ekspor mineral tanah jarang ke Amerika Serikat. Jadi, seperti diketahui, Amerika Serikat saat ini tengah berusaha memulihkan kembali persediaan persenjataan canggihnya usai memasok alutsista untuk Ukraina dan Israel. Nah, mineral tanah jarang berperan sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembuatan senjata canggih. Salah satu mineral tanah jarang yang sangat penting adalah magnet samarium. Salah satu logam tanah jarang yang bisa menahan suhu tinggi dan bisa mempertahankan daya magnetnya. Logam ini sangat penting mengingat mesin alutsista seperti jet atau rudal menghasilkan suhu yang sangat panas. Tapi masalahnya adalah China memegang dominasi logam tanah jarang di seluruh dunia. Lebih dari 80% logam tanah jarang berasal dari China. Tak semua negara bisa menambang dan mengolah logam tanah jarang secepat dan semasif China.
Logam tanah jarang seolah menjadi saklar tersembunyi yang dimiliki China untuk melumpuhkan sektor pertahanan Amerika Serikat tanpa melepaskan satupun peluru. Pasalnya, China telah membatasi ekspor logam tanah jarang dengan mewajibkan pihak eksportir memegang lisensi khusus sebelum mengirim mineral tanah jarang. Pembatasan itu juga berlaku bagi Amerika Serikat yang telah ketergantungan pada logam tanah jarang China sejak lama. Namun, dari perundingan 2 hari London tempo hari, China nampaknya mulai membuka keran ekspor logam tanah jarang ke Amerika Serikat. Lantas, apa yang ditawarkan Amerika Serikat pada China? Untuk menekan China agar mau membuka keran ekspor mineral tanah jarang, Amerika Serikat tampaknya menawarkan sejumlah hal. Pertama, Amerika Serikat mungkin akan memudahkan China untuk mengakses desain perangkat lunak chip ke Beijing buatan Washington. Pasalnya, meski China juga memiliki teknologi microchip yang canggih, tetap saja desain milik Amerika Serikat berada selangkah lebih maju. Perangkat lunak microchip yang sangat canggih dan penting untuk mendukung sistem kecerdasan buatan dibuat oleh Nvidia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat. China pun tampaknya membutuhkan perangkat lunak ini untuk mendukung perkembangan semikonduktor negara itu. Selain itu, Amerika Serikat juga mungkin akan mengendurkan larangan terhadap perusahaan-perusahaan Washington untuk menggunakan chip kecerdasan buatan dari raksasa teknologi China, Huawei. Tawaran selanjutnya adalah Amerika Serikat mungkin akan menarik ancaman Trump yang ingin mencabut visa pelajar para mahasiswa asal China. Padahal ada ratusan ribu pelajar asal China yang menggunakan visa itu untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Lantas, dari mana semua pembatasan itu sebenarnya berasal? Pembatasan China atas logam tanah jarang dan ancaman-ancaman pembatasan oleh Amerika Serikat itu berasal dari dinamika yang terjadi usai perundingan putaran pertama Perang Dagang. Jadi, seperti diketahui, Amerika Serikat dan China sebelumnya sudah melakukan perundingan pertama pada 12 Mei 2025. Hari itu, China dan Amerika Serikat sepakat untuk secara drastis mencabut tarif atas barang-barang masing-masing selama 90 hari lamanya. Narasi yang terbangun mulanya optimis, namun sentimen memburuk dengan cepat karena ada 2 poin yang menjadi perdebatan. Pertama adalah pembatasan China atas mineral tanah jarang dan aksesnya ke teknologi semikonduktor Amerika Serikat. Trump menilai China tak menepati janji dengan tetap mempertahankan pembatasan atas mineral tanah jarang usai perundingan pertama disepakati. Sementara China menuduh bahwa Amerika Serikat juga masih membatasi akses semikonduktor buatan Washington terhadap Beijing. Itulah yang kemudian melatar belakangi pembicaraan telepon antara Trump dan Xi Jinping pada awal Juni 2025 ini. Perundingan putaran kedua pun bertujuan untuk menjembatani perdebatan itu. Baik Amerika Serikat maupun China, keduanya saling memiliki amunisi untuk menekan satu sama lain. Mineral tanah jarang jadi kartu as China dan perangkat lunak chip serta ancaman pencabutan visa pelajar Beijing menjadi pion-pion penting bagi Amerika Serikat. Dinamika yang terjadi setelah putaran pertama memang belum menjawab harapan banyak pihak. Namun, sebagian pihak berharap hasil kesepakatan perundingan kedua kali ini bisa berkelanjutan dan terus diwarnai narasi positif. Kira-kira bisakah Amerika Serikat dan China mempertahankan keselarasan di antara keduanya usai perundingan kedua dilakukan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.